Renungan Minggu Biasa ke-21 tahun B. Kepada siapakah kita akan pergi? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama 5 minggu terakhir ini, kita mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes. Secara khusus Yohanes bab 6. Isinya kurang lebih tentang ajaran Yesus mengenai roti kehidupan, tentang Ekaristi. Dan pada kesempatan ini, pada hari ini, kita berada di minggu kelima, bagian terakhir dari Yohanes bab 6. Dan kita bisa sebut sebagai klimaksnya, sebagai puncaknya, di mana setelah Yesus mengajarkan tentang ajaran roti kehidupan, kita akan melihat reaksi atau respon dari para pendengar Yesus. Dan responnya seperti apa? Responnya adalah perkataan Yesus ini keras. Ajaran Yesus ini keras. Siapa yang dapat menerimanya? Siapa yang dapat mendengarnya? Pertanyaannya, kenapa ajaran Yesus tersebut disebut sebagai keras? Kenapa sabda Yesus sebagai sesuatu yang sulit untuk diterima? Nah, makanya kita perlu mundur sedikit ke minggu-minggu lalu. Karena Yesus ini mengajarkan bahwa tubuhnya, dagingnya adalah sungguh makanan, dan darahnya adalah sungguh minuman. Dan untuk mendapatkan kehidupan kekal, mereka yang ingin ikut Yesus, yang ingin ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal Yesus, harus makan dagingnya dan minum darahnya. Tentunya bagi kita orang Katolik, ini bukanlah suatu hal yang aneh ya. Karena kita ada Ekaristi. Tapi kita harus ingat, para pendengar Yesus yaitu bangsa Yahudi pada abad pertama. Mereka hidup sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Orang Yahudi pada zaman itu belum mengenal makna kiasan, makna konotatif. Jadi saat Yesus bilang, makanlah tubuhku dan minumlah darahku, bagi bangsa Yahudi ini terdengar sebagai bentuk kanibalisme atau manusia makan manusia. Sekarang siapa sih yang mau makan daging manusia? Begitupun saat Yesus menawarkan darahnya sebagai minuman. Ini bertentangan sekali dengan hukum Taurat. Jadi kita lihat, ajaran ini sangat keras. Karena ini sangat bertentangan dengan hal-hal yang dipercaya oleh bangsa Yahudi. Makanya Yesus bilang, apakah imanmu terguncang? Karena apa? Karena yang ditawarkan Yesus sangat bertentangan dengan ajaran agama Yahudi. Dan Yesus tidak mengubah ajarannya. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kebenaran. Sekarang terserah para pendengarnya mau menerimanya atau tidak. Sebenarnya sudah banyak orang ikut Yesus. Mereka ikut Yesus karena melihat mujizatnya. Mereka ingin disembuhkan. Mereka ingin menerima makanan dari Yesus. Mereka melihat Yesus sebagai raja yang akan datang, seperti Daud. Mereka melihat Yesus sebagai nabi, seperti Musa. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Ayo kita ikut dia, kata orang-orang Yahudi. Tapi ternyata ekspektasi mereka tidak kesampaian pada momen ini. Karena kalau mereka sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus, mereka harus menerima ajaran yang keras ini. Dan kita lihat ya apa yang terjadi. Banyak pengikut Yesus yang awalnya mengikuti Yesus, akhirnya meninggalkan Yesus, kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Dan sekarang kita lihat reaksi para muridnya. Yesus pun bertanya kepada 12 rasul, sekarang kalian sudah dengar perkataan keras dan ajaran saya. Kalian mau pergi juga seperti yang lain? Dan Petrus yang mewakili ke-12 rasul berkata apa? Ya, kita tahu jawabannya. Tuhan, kemana kami pergi?
Sabdamu adalah sabda yang hidup dan kekal. Intinya mereka percaya dengan perkataan Yesus. Perkataan Yesus dan ajaran Yesus adalah kebenaran. Pertanyaannya, apakah para rasul benar-benar mengerti saat itu tentang ajaran tubuh Kristus, roti kehidupan? Saya rasa sih tidak ya. Mereka juga pasti masih bingung. Mereka juga mungkin masih bertanya-tanya, apa ini maksudnya? Ini apa? Sangat keras. Masa kita harus makan tubuh Yesus? Mungkin di dalam benak mereka pun pusing. Tapi Petrus berkata, sabdamu adalah kebenaran. Kenapa? Karena Petrus sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Sudah melihat Yesus sebagai yang benar, yang kudus dari Allah. Nggak mungkin yang kudus dari Allah mengatakan kebohongan. Nggak mungkin putra Allah mengatakan sesuatu yang salah. Jadi walaupun perkataan Yesus itu keras dan mungkin sulit diterima, tapi inilah kebenaran. Karena yang mengatakannya adalah Tuhan sendiri. Jadi kita lihat iman yang luar biasa dari Petrus, dari 12 para rasul itu. Petrus tidak mengerti atau belum mengerti, tapi percaya. Kenapa? Karena Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kira-kira itulah iman kita. Beberapa dari kita mungkin memiliki iman yang sudah kuat, yang sudah tidak tergoyahkan. Beberapa mungkin ada yang masih bisa digoyangkan, tapi beberapa di antara kita mungkin masih mencari-cari, seperti Santo Petrus ini. Percaya tapi masih bingung dengan konsep ketuhanan kita. Inilah yang biasa kita bilang imani saja, walaupun kadang saudara-saudari kita menentangnya. Bagaimana mungkin kita mengimani tanpa memikirkannya? Meyakinkan tanpa menggunakan logika. Kita yang awam ini pasti sering bingung bila disuruh menjelaskan konsep ketuhanan kita. Trinitas, roti hidup, dan sebagainya. Dan semuanya memang tidak perlu dijawab. Cukup imani saja. Tidak apa kalau kita tidak bisa menjawab dan menjelaskan itu semua. Semuanya itu proses kok. Karena iman kita ini seperti biji sawi yang kecil, yang nantinya akan bertumbuh seperti pohon sesawi yang besar. Saya aja kalau disuruh menjelaskan secara detail tentang itu semua, apalagi Trinitas, juga pasti masih bingung. Yang penting bagi saya satu hal, iman saya sudah cukup besar dan tidak mungkin tergoyahkan. Semoga ini bukan bagian dari kesombongan saya ya, tapi ini sebuah keyakinan saja. Sebenarnya yang kita lakukan ini, kita tidak sedang berusaha meyakinkan orang lain untuk percaya kepada iman kita, kepercayaan kita. Kita tidak sedang coba menarik mereka kepada agama kita, kepercayaan kita. Yang kita lakukan hanyalah mencoba bertahan dari apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Jangankan untuk menarik mayoritas, bertahan untuk menjadi minoritas saja susahnya minta ampun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah sepatutnya kita mempunyai iman seperti Petrus. Pada Yohanes 6 ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Ya, kepada siapa lagi kita akan pergi? Jauh-jauhnya kita pergi, pasti suatu saat pasti akan kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Saat kita hidup, kita punya masalah sebesar apapun, kita pasti akan kembali ke Yesus. Begitupun saat kita mati, kita pasti kembali bersatu dengan Yesus.
Kepada siapa lagi kita akan pergi? Menyadari akan hal itu, marilah saudara-saudari terkasih, marilah kita semakin menguatkan iman kita dan semakin percaya bahwa memang benarlah Tuhan yang Maha Kudus dari Allah. Tuhan, roti kehidupan. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.